Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua. Kembali lagi bersama saya di ini di segmen Koja-Koja, masih dengan apa ya istilahnya, saya bilang mancuana saya, orang tua saya. Pak Umar, apa kabar ini Pak Umar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Siang-siang hari ini kita sudah dari Bau-Bau berjalan sampai ke sini. Ya, lumayan lah waktunya, dan tambang aspal. Waktu kita kecil dulu, saya sering saya dengar tambang aspal terbesar di dunia Buton. Kemudian di TKT Silang juga kita sering dapat pertanyaan tambang aspal terbesar Buton. Nah ini Pak, ada apa ini Pak? Bisa dijelaskan ini Pak? Kita langsung saja. Jadi ya terima kasih, kebetulan kita sekarang sudah berada di salah satu kecamatan Lasalimu, desa 2 antara Lawele sama Nambo. Disinilah yang disebut dengan pusaran aspal itu, karena kita punya aspal kan ada 2 nih, satu aspal cair, satu aspal yang bebatuan. Nah, tapi secara umum dia masuk pada kategori jenis bebatuan, jadi dia seasosiasi dengan batu bara gitu. Ini menarik nih kalau kaitannya bagaimana aspal Buton dulu ya, sekarang dan yang akan datang. Kita ketahui ya bahwa aspal Buton itu dulu menjadi sebuah macam konten yang sangat primadona sekali, sehingga dalam pelajaran-pelajaran apapun disebutkannya itu tambang aspal itu terdapat di mana? Pasti orang bilang Buton. Jadi kalau generasi yang mulai ke bawah ya, di luar generasi yang lahir tahun 80-an ke atas, dia sudah lupa kan, tetapi kalau generasi yang lahir ke bawah itu masih tahu Pulau Buton itu. Ya, dulu sejarah Buton ini berkaitan langsung dengan sumber daya alamnya, dan kekuatan sumber daya alam ini yang paling maksimal sekali itu sebenarnya adalah aspal. Walaupun kita misalnya punya lain seperti krom, ada kita punya nikel, ada kita punya mangan, tapi yang menjadi spesifik itu adalah aspal. Nah, aspal secara umum ini di seluruh dunia hanya 2 aja. Ada tempat lain, ada di Indonesia yang hari ini di Pulau Buton, dan ada di Trinidad. Kan tetapi kalau dilihat potensinya jauh, Trinidad itu paling sekarang tinggal 1 juta atau 2 juta ton saja. Sementara di Pulau Buton ini kisarannya menurut rekaan geologi Belanda itu kurang lebih 4-6 miliar ton. Masya Allah. Nah itu besar. Wow, besar sekali. Besar. Nah tinggal sekarang, dulu pernah digarap oleh pemerintah Hindia Belanda yang kerjasama dengan joint operation dengan Kesultanan Buton kita. Itu sejak tahun 1927 itu sudah ada kerjasama antara Kesultanan Buton dengan pemerintah Hindia Belanda khususnya ya. Dan setelah Indonesia merdeka, lalu kerjasama antara Kesultanan Buton dengan pemerintah Belanda itu dinasionalisasikan. Jadilah kemudian dikuasai, itu dibentuk menjadi PAN. Dulu masih ingat PAN ya, Perusahaan Aspal Negara. Artinya kalau kita sebut perusahaan aspal di belakangnya ada negara, maka monopoli itu pasti dikuasai oleh negara. Nah, itu kenapa sampai dekade tahun 2000 pasca peralihan ini, pembangunan masih zamannya Soekarno ya, sudah terproses aspal Buton dipakai di seluruh Indonesia. Artinya ada monopoli negara untuk menekan kepada seluruh pemerintahan yang ada di bawah, provinsi, kabupaten, kota, untuk memakai semuanya aspal Buton. Dan dampak ekonominya kepada Buton sangat luar biasa banget waktu itu. Bahkan kalau saya teringat dulu masih kecil di Pasar Wajo itu warna bungi ya. Bahkan transferisasi dari penambangan sampai ke pelabuhan itu pakai kabel ban dulu. Untuk memenuhi kebutuhan itu jadi sangat besar ya. Nah cerita ini kemudian menjadi masalah besar setelah di tahun 80-82an. Kenapa? Karena pada saat tahun yang itu ya pemerintah kita sudah mulai membuka keran import aspal ini. Import aspal ini saya harus jelasin dulu ya. Aspal ini ada 2 ini. Aspal alam dan aspal minyak. Aspal minyak ini sebenarnya
diambil, diproduksi dari residu minyak. Artinya negara-negara Timur Tengah atau negara manapun itu yang mempunyai aspal, yang mempunyai minyak, dia proses aspal, minyak, limbahnya itu aspal. Di situ masih ada sekitar kurang lebih 6-7% bitumen itu. Itu diekstrak. Jadi diekstrak limbah ceritanya ini. Jadi yang kita beli kasarnya sebenarnya limbah yang kita beli hari ini. Negara kita lagi beli limbah ini. Ya kan? Nah, diekstrak penuh, kemudian menjadilah aspal minyak yang kita import ini. Nah, yang kedua ada aspal alam. Dan aspal alam ini hanya ada di Indonesia dan ada di Trinidad, gitu. Nah, cuma saja dulu diperlakukan aspal ini dengan tidak wajar, sebagaimana dalam rencana pemanfaatannya sebagai jalan. Kenapa? Dulu dialasankan kemudian bahwa aspal beton itu kualitasnya nggak bagus. Ya, bisa dipastikan begitu. Kenapa? Karena dia diproses nambang langsung digelar menjadi jalan. Sementara lihat nih, ini kita sekarang berada di posisi aspal nih. Ini kedalaman kira-kira kita dari sekarang posisi kita ini sampai dari as jalan ini kurang lebih ketinggiannya ada sekitar 50 meter atau sampai 70 meter dari sini, dari as jalan. Ini masih seperti ini, hampir tidak ada obehnya. Kandungan yang begitu besar ini. Nah, ketika diproduksi itu ya aspal ini langsung digelar. Nah, tentu dia masih bercampur dengan unsur-unsur lain seperti kita lihat nih. Ini masih ada unsur kapur, unsur tanah, lalu kemudian ada air. Nah, ketika ditambang lalu kemudian digelar, memang kualitasnya itu akan menurun karena tepaan misalnya cuaca. Nah, begitu dia terbuka bisa rusak aspal itu. Nah, beda dengan misalnya aspal import. Aspal import itu sudah diekstrak 100%, sementara dulu kita hanya mengandalkan sekitar bitumennya itu antara 20-22%. Jadi jauh jaraknya. Nah, nilai pembandingnya itu nggak bisa gitu. Nah, ketika bicara pada kualitas itu tentu kita kalah. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk membuka import. Tapi saya kira ini ada maksud-maksud yang implisit, di mana ada satu mafia yang memang membawa aspal ini lalu menguasai pasar aspal di negeri kita dengan alasan bahwa aspal tidak mempunyai kualitas. Nanti saya jelaskan ke depan. Dengan alasan bahwa kita punya aspal ini tidak mempunyai kualitas, itu kenapa sampai kemudian dia pakai aspal import. Kalau menurut saya ya, setelah kemudian di tahun 82 perusahaan cara mereka membuka ini untuk mematikan aspal beton ini, mereka kemudian membuka status aspal dari perusahaan aspal negara itu diturunkan statusnya menjadi perusahaan seperti perusahaan terbatas perseroan, jadi menjadi PT Sarana Karya. Artinya kalau dia berubah menjadi PT, maka di dalam pasar ya berlaku pasar kompetitif. Nah, dengan segala kelemahan yang tadi itu, tentu aspal beton menjadi tidak berdaya di dalam rumahnya sendiri, gitu kira-kira. Sehingga itu berjalan dari tahun 82 datang Pak Soeharto di sini, di Buton sini pada saat itu, karena terjadi PHK hampir seluruh perusahaan-perusahaan PT Sarana Karya itu. Semua sudah PHK besar-besaran. Masya Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadi sesuatu sejarah yang kelam sekali bagi kita, di mana keunggulan produk atau konten lokal itu begitu luar biasa banyaknya, lalu kemudian dia tidak berdaya di rumahnya sendiri, di tanah airnya sendiri, karena kepentingan oknum ini tadi yang memanfaatkan alasan tadi soal kualitas, lalu membuat jaringan besar dalam rangka mengekspor. Kalau saya bilang ini mafioso aspal. Nah, tidak sampai di situ, mereka pun kemudian menguasai izin-izin ini, IUP ini. Nah, sebenarnya menguasai izin-izin IUP ini dulu, hampir kebanyakan juga pelaku-pelaku import itu. Nah, kenapa mesti saya ceritakan ini? Sebab setelah mereka kuasain itu, mematikan dari sisi alasan kualitas dan memang tidak mendorong supaya aspal beton ini sebagai konten lokalnya diberdayakan dengan teknologi yang cukup agar supaya menjadi dipakai di negeri, bahkan justru di luar negeri, gitu. Karena tadi beda aspal alam dengan aspal ekstrak itu beda banget, beda. Saya buta-buta. Lanjut. Ya, Saya senang dengan jadi
setelah itu dibuka kerannya aspal import, lalu tahun 82 selesailah, habis sudah. Riwayat aspal Buton itu 82. Nah, ya 82 ke atas selesai. Riwayatmu kini habis gitu. Dengan segala macam harapan, impian, cita-cita yang nempel di semua masyarakat Buton bahwa aspal ini mesti dikeluarkan dari perut bumi, pusar bumi sebagai kekayaan Indonesia yang kebetulan ada di Buton. Akan tetapi kemudian mati pelan-pelan karena itu. Jadi di sini campur tangan pemerintah. Kehancuran aspal Buton itu sebenarnya karena masuknya campur tangan pemerintah yang memang menolak memakai aspalnya dengan alasan berbagai tadi soal kualitas, mutu dan lain-lainnya. Nah, di dekade zamannya Pak Soeharto ya, itu anjlok lah, tidak ada lagi aspal Buton yang dipakai. Karena tekanan ya, kemudian berganti pemerintahan, masuk Pak Habibie juga tidak berdaya sama sekali. Setelah itu Bu Megawati juga tidak berdaya. Lalu SBY ya, juga SBY juga, ya Gus. Semua nggak ada yang lirik. Alhamdulillah nanti kemudian zamannya Pak Jokowi ini, pemerintahannya Jokowi ini. Nah, apa yang barangkali Pak Umar, kita ini berdiri di atas tambang aspal Buton ini. Ya boleh dikatakan ini adalah emas hitam di negeri kita ya. Jadi kita mungkin sambil berjalan melihat potensi yang ada barangkali. Dan tadi kita sudah sama tahu bahwa apa yang digambarkan oleh Pak Umar tadi bahwa masa lalu. Ya bagaimana kekinian tentang aspal Buton, Pak? Ya. Bagaimana jadi, prosesnya? Sambil saya antar ya, sambil jalan ya. Ini sebagian dari processing penambangan yang sudah jalan. Tadi saya sudah ceritakan aspal di masa lampau yang pernah begitu jaya. Lalu kemudian di tahun 82 kejayaan itu menjadi sebuah sejarah yang sangat kelam sekali buat kita, khususnya dalam rangka mengunggulkan potensi keunggulan komprehensif kita, komparatif kita ya. Nah, saya masuk pada cerita tadi itu. Setelah saya jadi bupati tahun 2012 waktu itu sudah mulai mengganggu pikiran saya. Karena di dalam visi misi saya itu bagaimana menjadikan Kabupaten Buton sebagai satu kawasan daerah yang berbasis bisnis dan berwawasan bisnis dan budaya terdepan. Nah, kalau saya bicara tentang bisnis, bagaimana menjadikan Buton sebagai satu kawasan bisnis, tentu harus ada dong apa yang menjadi keunggulan komparatif kita. Itu harus ada. Nah, yang satu yang tidak bisa dikalahkan oleh negara manapun, aspal. Kita bicara nikel ada di seluruh belahan dunia. Kita bicara krom seluruh ada di belahan dunia. Kita bicara batu bara, kita bicara bauxit, semuanya ada termasuk minyak. Tapi begitu bicara aspal, cuma ada di sini. Cuma ada di sini. Dan yang paling lagi mengganggu perasaan saya pada saat itu, potensinya yang begitu besar. Itu. Karena seperti tadi ada kurang lebih menurut rekan geologi Belanda di dalam peta Belanda itu yang disebut dengan sabuk aspal Buton yang bentangannya dari utara ke selatan itu kurang lebih 4 miliar sampai 6 miliaran ton. Nah, sebagai bupati saya kemudian mencoba membuka tabir kenapa sih sampai kayak begini. Tantangannya sudah ada. Lalu kemudian saya menjawab tantangan itu dengan berupaya tidak harus bergantung kepada pemerintah karena fakta itu di mana-mana seluruh pasar, seluruh daerah sudah dikuasai oleh aspal import ini. Itu yang kita tidak bisa berdaya sama sekali. Jadi bagaimana caranya kemudian saya bisa menembus itu. Lalu kemudian saya membuatlah satu produk yang saya sebut dengan CPHMA. Kalau dalam bahasa terjemahannya itu aspal Buton campur panas hampar dingin. Jadi bisa dia dihampar dalam keadaan panas maupun dalam keadaan dingin. Dan yang kedua, aspal itu juga dia mempunyai keunggulan lain karena dia dapat digelar baik dalam keadaan panas maupun dalam keadaan hujan. Dan itu kita sudah gelar dulu, baik itu di Pantura, bahkan saya sempat ketemu Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Saya bilang, Bang, ini pakai dong saya punya aspal gitu.
Saya waktu jadi bupati, abang kan saya bilang orang nasionalis, kita sama-sama nasionalis. Masa aspal saya nggak kepake di Jawa Tengah? Boleh dong, saya pakai. Tapi mana produknya? Nah gitu. Mulanya saya ketemu beliau. Itu kenapa kemudian di mana di jalan masuk akses rumah jabatan gubernurnya itu, saya demo buat pakai aspal CPHMA itu. Dan alhamdulillah Gubernur Ganjar itu kemudian memakai aspal beton. Ada sekarang dipakai. Tapi saya sendiri sebagai bupati harus membuat contoh itu. Mulai dari tahun 2012 itu, saya sudah haramkan tidak boleh lagi aspal minyak masuk di Kabupaten Buton. Untuk membuat contoh itu, ya. Nah, tapi produk saya yang namanya CPHMA ini tantangannya masih banyak. Kenapa? Karena tadi saya bilang seluruh daerah itu pasarnya sudah dikuasai oleh aspal import ini tadi. Nah, membuka celah-celah pasar itu sebenarnya tidak bisa saya saja yang dorong. Harus ada kesadaran dari pemerintah pusat untuk kemudian melirik konten yang begitu besar ini sebagai konten lokal yang mestinya dia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan bahkan ditunggu-tunggu produk itu di luar, kira-kira gitu. Nah, oleh karena pada saat itu saya mencoba terus itu, mulai ada beberapa daerah yang memakai, sedikit Jawa Tengah tadi, ada kemudian di Lampung memakai, tapi itu masih dua gebrakan saja, tidak bisa secara nasional. Berujung kemudian saya sempat ketemu Pak Presiden, Pak Jokowi yang pada saat itu juga beliau baru dilantik jadi presiden. Saya meyakinkanlah kepada beliau, beliau langsung tangkap itu. Pak, ini gak bisa ini Pak Bupati, harus dijadikan satu keunggulan di negeri ini. Mulailah dari situ saya semangat. Jadi saya sebelum melanjutkan ini, saya minta kasih sebesar-besarnya kepada pemerintahan Pak Jokowi. Karena dari berapa presiden pasca kehancuran aspal Buton ini, nanti di zaman beliau lah kemudian kebangkitan aspal ini dimulai. Dan keseriusan pemerintah pusat sekarang luar biasa. Di bawah komando Pak Luhut sekarang terus didalam. Bahkan sekarang sudah ada kebijakan nih yang akan diterapkan. Untuk jalan nasional nanti APBN itu sekitar 2000 km. Itu artinya akan memakai aspal beton kurang lebih 200.000 ton per tahun. Semangat baru Jadi sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan di kabinetnya yang mulai mencanangkan pemakaian aspal beton di tahun ini. Artinya apa? Pak Jokowi itu sebenarnya jujur. Karena tidak satupun presiden yang bisa menafikan ini bahwa berapa presiden di belakang beliau itu tidak pernah melirik aspal hutan ini. Makanya syukur sekali Pak Jokowi menang di Kepulauan Buton pada saat itu. Karena ini salah satu isunya dan sekarang kita bisa rasakan. Nah, saya terusin dulu penjelasan tadi itu ya. Biar ini lebih konkret lah ya. Lalu kemudian CPHMA itu saya berjalan tuh terbuka di mana-mana dan terus saya pakai aspal beton. Lalu terakhir diuji coba di Jalan Pantura 1 km. Diuji cobanya itu justru dalam keadaan hujan. Sempat dipertanyakan sama saya juga, kok bisa aspal beton itu digelar dalam keadaan hujan? Iya, karena ini aspal alam ini dia sudah jutaan ton sebenarnya, jutaan tahun dia berasosiasi dengan air, dia berasosiasi dengan kapur. Ya, jadi ketika dia digelar, asosiasinya kembali membentur dia tidak akan masalah. Tidak akan masalah karena sudah beda dengan aspal import. Aspal import itu begitu kena air, digelar pun tidak bisa dia kena air. Aspal beton ini karena aspal alam ya. Saya kembali lagi pada produk itu tadi. Lalu ketika ketemu dengan Pak Presiden pada saat itu saya jelaskan, Pak Presiden malahan pada saat itu sudah memerintahkan kalau saya tidak salah ingat Pak Sofian Jalil dulu masih Menko Equin, sudah memerintahkan Menko Equin pada saat itu untuk membuat peraturan pemerintah berkaitan dengan pemakaian aspal nasional ini. Nah, cuma saja kehilangan arah. Pemakaian aspal nasional ini sebenarnya mana produk yang duluan mau dipakai ini. Oleh karena itu berbagai kesempatan saya menjelaskan CPHMA ini. Karena CPHMA ini sebenarnya dalam spesifikasinya, pertama, dia sudah mendapat CNI dari Kementerian PUPR, Standar Nasional Indonesia. Artinya, dia sudah bisa dipakai pada ruas-ruas jalan yang berlalu lintas padat. Gitu. Dalam uji ini sudah selesai sebenarnya, tinggal sekarang pemerintah mau nggak memakai ini. Wah, itu saja masalahnya. Kalau ini kita konsentrasi untuk memakai aspal beton, ya,
teman-teman para pemirsa sekalian bisa membuka fakta dan mata kita bahwa secara langsung pemerintah itu sudah mendonasi ya ekonomi yang besar di Buton ini khususnya. Bukan membantu ini, tidak. Artinya gini cara membantunya itu. Sudahlah, hentikan pembelian aspal itu di Singapura, hentikan pembelanjaan aspal itu di mana. Belanjakan kembali di Buton. Belanjakan kembali di negeri sendiri supaya efek ekonominya itu berdampak luas. Kita bisa tahu bahwa sekarang pembelian aspal Republik ini, negara ini ya, ke luar negeri itu kurang lebih 14 sampai 15 triliun. Anda bisa bayangkan kalau kemudian itu dibelanjakan di sini. Bukan diberikan cuma-cuma loh, dibelanjakan ke sini, hanya menyetop keran impor lalu kemudian masukkan di sini. Pertanyaan yang paling mendasarnya adalah apakah khususnya kita di Buton ini tentang potensi aspal itu sudah bisa cukup nggak untuk kebutuhan nasional kita? Pemakaian aspal kebutuhan nasional kita. Kebutuhan nasional ini kan paling kurang hanya sekitar sebutlah 1,5 sampai 2 juta ton per tahun. Nah, sekarang Anda berada di bawah ini. Ini 1000 meter ke bawah masih aspal loh. Ini lahan ini kurang lebih ada sekitar 100 hektar, tapi potensinya setelah dieksplorasi dengan kedalaman 50 meter saja sudah 300 juta ton. Lalu dusta apa lagi yang mau ditutup ini? Kedustaan apa lagi? Nah, oleh karena itu ya, kalau misalnya tadi saya bilang belanja negara kita keluar ke Singapura itu dengan memakai aspal impor. Kalau saya mau bilang bukan aspal impor lah, limbah aspal, limbah minyak yang dibeli itu. Kenapa beli limbah? Kenapa nggak beli aspal yang benar? Kenapa? Kebijakan Pak Jokowi itu memang luar biasa, yang akhirnya kembali kepada negeri sendiri. Kami dengar dulu Pak Jokowi mau rencana ke Buton sini dulu. Benar. Waktu itu beliau sudah menyiapkan waktu setelah perkawinan anak beliau dulu di Solo, lalu kemudian beliau ke sini. Hanya saja pada saat itu salah satu produk ya Butonas itu belum siap untuk didatang resmikan oleh beliau. Nah, sekarang ini beda, kami sudah siap semuanya. Dan instruksi Pak Presiden kepada jajaran ke bawah yang sekarang dikomandoi Pak Luhut itu sangat luar biasa. Hampir setiap bulan sekarang departemen-departemen terkait itu sudah datang di sini. Pertama, mereka datang lihat apakah betul potensi aspal Buton ini sudah siap dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional. Satu. Yang kedua, bagaimana arus lalu lintas barang dari penambangan ke pelabuhan. Nanti saya kasih tunjuk di pelabuhan ya. Biar ini ada keyakinan bagi daerah-daerah lain bahwa sebenarnya tidak ada masalah lagi. Yang ketiga ya, tentang aspek lalu lintas di dalam pelabuhan untuk mengatur lalu lintas alur barang keluar masuk itu tadi. Nah, yang ketiga, tinggal sekarang pemerintah kemudian menginstruksikan pemakaian itu secara menyeluruh. Karena kita tahu bahwa panjang jalan di Indonesia ini kurang lebih 400.000 kilometer. Dan dari 400 ribu kilometer itu ruas jalan mulai dari jalan desa, jalan kabupaten, kota, provinsi sampai dengan jalan nasional itu 400.000 kilometer. Nah, dulu memang sudah ada pemakaian aspal Buton ini oleh APBN, jalan-jalan APBN. Tapi kan APBN itu dari panjang jalan nasional hanya kurang lebih 7% jumlah jalan APBN. Dan memakai aspal Buton ini sebenarnya sama ditampar muka kita, tapi bukan pemerintahan Pak SBY ya. Pemerintahan masih dari Soeharto yang dikamuflase. Nanti pemerintahannya Pak Jokowi ini baru buka ini tabir ini. Karena seolah-olah dia bilang kita pakai aspal Buton, padahal yang dipakai hanya 3%. Anda bisa bayangkan 3%. Kalau 3% dengan jalan yang tadi itu berarti hanya kurang 3.000 sampai 5.000 ton per tahun. Kan sama saja kita dikelabui. Iya, artinya 3% itu Pak, kandungan aspal Buton yang dipakai hanya 3%. 3% aja. Kemudian ditambah dengan aspal minyak. Iya, diaditif sama. Justru aspal Buton itu dipakai untuk mengaditip aspal minyak. Ini kan lebih curangnya lagi gitu. Lebih curangnya. Nah, oleh karena itu setelah Pak Jokowi lalu sekarang Menteri PUPR Pak siapa? Kementerian PUPR ini itu semangat memakai aspal Buton sudah ada. Oleh karenanya itu kita harapkan kemarin hasil pembicaraan telekonferensi antara
dipimpin sendiri Pak Luhut dengan kementerian terkait. Informasi saya dengar Pak Luhut sudah perintahkan harga mati dipakai pada tahun ini semua. Nah, inilah keseriusan pemerintah Pak Jokowi hari ini, ya. Dan kalau itu dipakai, nah kita kembali. Tadi saya mau berikan contoh. Kalau tadinya dipakai hanya 3% dengan memakai aspal beton model CPHMA sekarang ini, justru menjadi skala 200.000 ton. Anda bisa bayangkan. Tadinya itu hanya dipakai 5.000 ton saja per tahun ini, sekarang naik menjadi 200 sampai 300.000 ton per tahun untuk pemakaian aspal jalan nasional yang kurang lebih 2.000 km ini. Coba, luar biasa kan mengangkat nasionalisasi aspal beton. Ya. Luar biasa. Jadi di samping nanti itu baru jalan nasional ya. Lalu kemudian didorong lagi sama Pak Tito. Dari jajaran jajaran kabinetnya Pak Jokowi hari ini terus terang aja ya. Perhatiannya di pemerintahan Kabupaten Buton ini luar biasa sekali. Makanya berdosa orang kemarin yang nggak pilih Pak Jokowi di sini. Tapi alhamdulillah kita menang. Kenapa? Beliaulah yang mengangkat ini. Beliau yang mengangkat ini semua. Nah, efeknya Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Permendagri. Instruksi kepada seluruh provinsi, gubernur, kabupaten kota untuk memakai aspal beton. Baik itu jalan provinsi, kabupaten kota. Tidak sampai di situ. Kemarin dalam rapat virtual kemarin dipimpin Pak Luhut, Kementerian Pedesaan juga. Ya, minta ya, betul. Dipaksa untuk memakai itu. Memakai aspal beton. Nah, kalau memakai aspal beton, ini saya mau untai ini kalimatnya ya. Kalau ini dipakai aspal beton dalam 1 tahun, khususnya row ini, ya. Pemula rohnya, itu berarti seluruh Indonesia kabupaten kota yang bentangannya jalan desa, jalan kabupaten, jalan kota, provinsi, dan jalan nasional, itu artinya dia akan datang membeli aspal row di Kabupaten Buton ini sekitar 3-4 juta ton. Lihat efeknya itu kurang lebih 1,5 triliun loh. Dampak efeknya yang luar biasa itu di sini. Inilah yang kita harapkan dan mudah-mudahan Pak Jokowi ya diberikan keselamatan, umur panjang, semua jajarannya itu, karena beliaulah salah satu orang yang betul-betul memperjuangkan aspal beton naik kembali di pasca kehancurannya di tahun 82 oleh pemerintahan rezim Soeharto pada saat itu. Ini kan kita lihat gunung aspal, Pak. Nah, di depan kita ini juga timbunan aspal yang mungkin ini sudah siap masuk pabrik barangkali Pak ya, yang rencananya memang aspal ini mau diolah, karena kita tahu persis bahwa selama ini kita pakai LGA dan BGA. Nah, sekarang ini pemerintah Indonesia dalam hal ini hasil kebijakan dari Menko Maritim Pak Luhut, kemudian kebijakan dari Pak Jokowi tentunya, bahwa aspal yang akan digunakan adalah CPMH. CPMH ini akan digunakan oleh nasional atau Indonesia di semua jalan-jalan kabupaten, kota, dan provinsi. Mudah-mudahan saja ini bisa terlaksana dengan baik, dan Pak Umar barangkali bisa perlihatkan ke kami bagaimana potensi yang ada di Buton sekarang ini tentang aspal ini. Ya, ini sudah ditambang ya. Dalam persiapannya, baik itu yang sekarang mau dipakai pada beberapa daerah yang sudah memakai CPHMA. Jadi virusnya udah mulai bertebaran ini. Karena kemarin Gubernur Sulawesi Tenggara juga Pak Ali Mazdi sudah mengeluarkan instruksi sudah mengeluarkan surat keputusan gubernur tentang pemakaian aspal beton di Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Saya hanya berharap begini, saya juga tidak minta di situ, kalau bisa Pak Gub kembali merapatkan kembali kepada Forkopindanya agar supaya kebijakan ini diamankan, baik itu dari kepolisian maupun kejaksaan. Kenapa? Karena aspal ini sama-sama hitamnya ini dan mafia ini masih ada. Jangan sampai di speknya disebutkan aspal beton, mereka masih tetap memakai aspal minyak, sehingga perlu ada pengawasan dari pihak kejaksaan tinggi yang menginstruksikan ke bawah, lalu Kapolda juga menginstruksikan ke bawah. Kenapa? Karena ini semangat lokal, semangat nasional yang ada di negeri kita. Nah, kalau ini dikaitkan sekali lagi masalah potensi, saya bilang ya, sampai kiamat ini nggak bakal habis loh ya. Jadi kalau hanya untuk kebutuhan 3-4 juta 1 tahun saja perjalanan bangsa ini, ya ini 300 juta ton, yang kita berada di atas ini 300 juta ton nih. Baru satu ini, baru satu, belum yang sana, nanti sebentar ditunjukkan kamera bagaimana bentangan dari timur ke barat, utara ke selatan atau timur ke baratnya ini penuh kandungan aspal yang ada di bawah ini. Sampai di bawah laut 1000 meter di bawah ini.
Dan ini sudah dibuktikan pada saat penggalian minyak, pemboran minyak, PT Japek itu. PT Japek kan membor itu sampai 2000 meter lebih. 1000 meter itu masih aspal. Jadi tidak ada lagi keraguan ini. Nah, saya kembali kepada produk CPHMA itu tadi. Penggunaan aspal CPHMA ini memang masih harus didorong oleh kebijakan pemerintah lewat regulasi, dan alhamdulillah Pak Presiden yang dikomandoi sekarang Pak Luhut ya, pada jajaran di bawahnya sudah masif semangatnya itu. Bahkan kita tinggal tunggu, katanya bulan April ini sudah harus jalan. Nah, nanti kita lihat reaksinya, karena di sini kami sudah siap edukasi terhadap masyarakat tentang dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari itu semua, penyerapan tenaga kerja, lalu kemudian persiapan arus penambangan sampai ke pelabuhan, dan pelabuhan keluar, kira-kira pelabuhan itu berapa ponton yang bisa dekat situ. Kalau hitung-hitungan saya misalnya 3-4 juta ton, 3-4 juta ton per tahun. Nah, sekarang tinggal pemerintah menyambung pelabuhan yang ada itu, supaya pengangkutan kecuali lewat ponton, lewat tongkang, juga bisa lewat vessel. Nah, kalau satu hari bisa keluar dari pelabuhan ini lewat vessel itu satu hari ya, maksud saya tongkang yang dari sini ke daerahnya. Tapi kalau dari tongkang ke vessel itu biar ratusan ribu ton per hari bisa. Tapi kalau itu saja dari tongkang ke daerah-daerah itu sudah bisa memadai, karena kita bisa atur sampai 50.000 ton, paling 10 tongkang yang ada di bawah satu kali jalan keluar, dan berkali-kali itu bisa diatur. Nanti bisa ditunjukkan pelabuhannya, Pak? Ya, saya akan tunjukkan sebentar. Yang kedua, teman-teman, ini juga tidak sampai di situ. Saya tidak berhenti. Saya nggak berhenti di situ, karena tetap aspal import ini, aspal limbah ini tetap mengganggu saya. Karena ada faktor lain yang dia bisa secara umum simpatik orang membeli. Kenapa? Karena ada tingkat kemudahan dan mereka sudah menguasai seluruh jejaring pasar yang ada di kabupaten, kota, provinsi, pokoknya di seluruh sisi Republik ini. Tetap mengganggu saya karena dia aspal minyak mudah dipakai. Karena kalau aspal beton CPHMA ini kan spesifikasinya campuran. Kita tahu bahwa yang menahan bahu jalan itu bukan aspal, tapi batu. Nah, fungsi aspal itu hanya sebagai agregatnya saja, mengikat gitu. Tapi pengikatan yang dilakukan oleh aspal alam ini dia elastis. Dia elastis, dia bisa turun sepanjang base-nya itu terjaga gitu. Tapi kalau aspal yang saya bilang tadi ini aspal limbah ini, itu sedikit kena saja matahari, kena perubahan cuaca, kena sentuhan air, dia sudah bergeser rongganya, masuk air, selesai. Ingat bahwa aspal minyak itu titik lembenya hanya 48 sampai 49 derajat saja. Sementara aspal beton ini titik lembenya 51 sampai 52 derajat. Ya, bisa bayangkan. Nah, tadi saya kembali bahwa saya terus terganggu dengan keberadaan aspal import ini, sehingga saya mencoba lagi, kecuali CPHMA yang memang pemakaiannya harus didorong dengan regulasi, sebab selama ini mafia aspal itu sudah bekerja di sekitaran situ tadi. Saya harus mencari lompatan baru, teknologi baru untuk menyaingi aspal ekstratnya ini. Alhamdulillah ini juga sudah saya pernah ceritakan dengan Pak Jokowi, Pak Presiden, menjelaskan ini, termasuk Pak Muldoko ya, lalu juga Pak Sigit yang sebentar lagi beliau jadi Kapolri, bahwa teknologi itu kita sudah temukan dan kita sudah siapkan sejak dulu. Teknologi ini sudah teknologi ekstrat. Ya, teknologi ekstrat yang hasilnya itu sama dengan 100% aspal beton. Jadi bedanya aspal murni itu, kalau yang sana diambil dari residu minyak, dari kita mengambilnya dari aspal alam, tentu kualitasnya beda. Nah, teknologi ini lahir dari putra-putra bangsa kita. Mereka adalah teman-teman pemerhati aspal yang mengasosiasikan dirinya dari anak teman-teman dari ITB sama ITS, dan berhasil membuat teknologi ini, dan sekarang kita sudah aplikasikan dalam skala industri. Nah, sebentar lagi ini ada launching terkait dengan ini. Nah, artinya sudah ada dua teknologi yang kami siapkan. Satu CPHMA, satunya itu teknologi ekstrat khusus untuk aspal, pemurnian aspal ini. Kalau itu berhasil, maka saya sudah tidak khawatir dengan keberadaan aspal bukan aspal import ini tadi, karena kita sudah aspal limbah ini, karena pertarungannya sudah
head to head. Iya, sudah pasar bebas. Ya, produkmu ini, saya punya produk ini. Orang sekarang mencari kualitas kan. Karena aspal kita dalam teknologi kita ini saya sebutnya 3M. Mudah, murah, dan mutu. Mudahnya apa? Mudahnya itu kita tidak pakai lagi produk-produk lain sebagai tambahan yang diimport, nggak ada. Semuanya dari Indonesia sendiri. Itu mudahnya. Kita tidak ada kaitan ketergantungan bahan baku untuk mendukung ekstraksi ini dari negara luar. Yang kedua, itu tadi mudah. Yang kedua, murah. Murahnya karena dia lebih murah daripada aspal limbah itu tadi. Itu. Yang ketiga, mutu. Mutu kualitasnya jauh lebih tinggi kita daripada aspal minyak. Nah, 3 komponen ini masa tidak bisa dia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Oleh karena itu saya sekali lagi ya dan mewakili masyarakat Kabupaten Buton dimanapun termasuk di Buton menyampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Jokowi pada pemerintahannya yang hari ini yang telah kembali mengangkat harkat aspal Buton ini. Dan ini memang menjadi kebanggaan kan. Karena kalau dihitung sejak tahun 80-an sampai dengan sudah 20 tahun mati. PHK di mana-mana. Sekarang di zamannya Pak Jokowi, alhamdulillah ini keluar. Dan saya kira ini bukan sekedar janji lagi, tapi sudah diaplikasikan. Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito sudah mengeluarkan Permendagri. Lalu kemudian Menteri PUPR sudah menjaminkan bahwa 2000 km pemakaian APBN tahun ini sudah memakai aspal CPHMA itu tadi. Nah, yang seterusnya himbauan itu adalah bagaimana seluruh Indonesia memakai aspal Buton ini, dan itu kapasitasnya kurang 3-4 juta ton per tahun. Nah, pertanyaan saya sekarang, Pak, apakah kejayaan aspal Buton di masa lalu akan kembali, Pak? Wah, ini akan jauh lebih. Bisa dijelaskan? Jauh ya, karena kalau dulu kejayaan dulu karena tekanan. Karena dia menjadi perusahaan aspal negara yang kalau negara kan monopolinya ada. Di monopoli itu termasuk memaksa, kau pakai ini aspal Buton, tutup yang lain nggak boleh masuk, ya kan? Itu kan karena negara ada daya tekannya. Makanya dulu ditutup semua import aspal, tidak boleh masuk kecuali aspal Buton, gitu. Nah, kalau itu dulu. Nah, kalau yang sekarang tidak lagi. Kita sudah melakukan teknologi yang kualitasnya dan mutunya itu sudah terjaga. Nah, di bawah pemerintahan Pak Jokowi hari ini itu tinggal mengangkat kembali potensi aspalnya luar biasa kan, teknologinya sudah ada, pasarnya dalam dan luar negeri, apalagi yang mau didustakan ini coba. Teknologinya ada, depositnya saya kira sampai kiamat negeri ini tidak akan habis. Dan pasarnya itu dalam dan luar negeri. Nah, maksud saya pemerintah pusat hari ini, yang boya stopkan itu beli aspal di luar. Hanya itu doang, tinggal pengumuman tidak boleh lagi beli aspal di Singapura. Sekarang beli aspal harus di Buton, selesai urusan. Sederhana itu, Pak. Sederhana itu. Kalau bicara keraguan, apakah Buton sudah siap dengan depositnya itu? Oh, sudah berkali-kali orang sudah datang sini. Dari Menko Polhukam juga kemarin sudah datang. Kami sudah tunjukkan ini loh potensinya. Yang kemarin pertanyaan yang mengkhawatirkan itu mafia-mafia itu yang masih ngintip-ngintip di belakang itu tadi. Jadi tutuplah. Kalau menurut saya Pak Jokowi, mohon maaf sekali lagi, ditutup saja telinganya itu kementerian-kementerian kalau ada bisikan-bisikan dari aspal-aspal import saja. Bismillah, sudahlah, pakai aspal kita punya negeri ini sendiri. Karena ini kekayaan negeri kita sendiri, keunggulan negeri kita sendiri, dan mudah-mudahan dia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Amin. Kira-kira gitu. Kemudian Buton akan berjaya kembali seperti sedia kala, dan saya harap ini akan terwujud, Pak. Kira-kira bagaimana ini? Salah. Karena gini, teknologi tadi yang saya ceritakan ada sebuah pembanding ya. Kalau hari ini kita bicara nikel, kita dalam posisi yang tidak berdaya. Hari ini kita bicara tentang bauxit ya, dalam posisi tidak berdaya. Semua kandungan-kandungan sumber daya alam kita itu, kita selamanya sebagai negeri yang mempunyai kekayaan tidak berdaya ketika ini dalam proses pengolahan. Kenapa? Karena kita tidak menguasai teknologi. Mereka yang menguasai teknologi. Dia datang di sini bawa teknologinya, diambil kita punya izin, serap tenaga kerjanya, mereka manajemen kerja semua. Kita yang punya barang itu berada di luar pagar. Itu yang mengilhami saya untuk mencari teknologi itu. Nah, dapatlah ini teknologi ini.
Teknologi ini sekarang enggak. Saya yang jadi tuan rumah, Indonesia jadi tuan rumah. You mau investasi. Investasi itu kan hanya 3 masalahnya. Ya, hanya 3. 1, teknologinya. Yang kedua, bahan bakunya. Yang ketiga, pasarnya tersedia. Orang akan investasi kalau sudah 3 masuk. Artinya kalau dia investasi sekarang, kita yang jadi manajemennya, dia hanya ini loh uang saya ikut investasi situ. Tapi seluruh pergerakan manajemen di situ perusahaan dikuasai kita. Kenapa? Karena teknologinya kita yang kuasai, bukan mereka. Dan teknologi itu dari dalam negeri, tidak ada urusan sama mereka. Nah, ini sekaligus saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya dunia investasi, datanglah di Buton. Saya tunjukkan bagaimana cara investasi yang benar. Bahwa kebutuhan aspal nasional yang kurang lebih 2 juta ton per tahun ini cukup mengundang teman-teman untuk menginvestasi itu. Ingat, ada kurang lebih 15 triliun belanja kita di luar sana. Kalau itu dialihkan ke Buton, maka investasi ini juga bisa sekaligus menyentuh teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan yang mau investasi, pada launching nanti pemerintah Kabupaten Buton akan mengundang itu. Nah, nanti lihat di sana kapasitasnya ini. Kalau mereka mau jalan, gitu. Ya. Dan ini baru kebutuhan dalam negeri, belum kebutuhan di luar negeri. Kalau kita ingat catatannya, di Trinidad itu 1 ton dia bisa sampai 20 juta loh. Padahal sama-sama aspal alam, dia hanya kurang lebih 80% bitumennya, kita sudah 100%. Jadi kalau pemerintah nanti sudah bisa mengizinkan ekspor dalam ekstrak ini, kita lebih jauh lebih mau. Kira-kira gitu. Jadi sekali lagi kalau itu ditanyakan persoalan bagaimana dengan kekinian dibanding yang dulu, yaitu kalau yang dulu tadi penuh kelam karena ada tekanan. Nah sekarang di pemerintahan Pak Jokowi sudah berani memelintir telinganya orang-orang ya kamu janganlah, sudah minggir-minggir, kita mau pakai konten lokal kita. Selesai, tinggal dijewer sama Pak Jokowi, lari semua itu mafioso itu saya kira. Karena mafioso itu hanya keuntungan pribadinya semata, tidak melihat. Tapi kalau dia mau, sudahlah tutup sana, datang di sini. Investasimu yang tadi main di aspal import, datang main di sini, kita terbuka kok. Kira-kira gitu. Iya. Jadi sudah saya dengar ini saya kembali besar jiwaku tentang kebangkitan kita ke depan. Langsung saya yakin bahwa insya Allah ini bisa menjadi apa ya, energi baru di bangsa ini, di republik ini. Mudah-mudahan bisa. Pak Umar, harapan masyarakat Buton secara keseluruhan tentang bagaimana memanage ini potensi-potensi kita, terutama aspal ini. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita? Salah satu ya, pemerintah kita kan sudah sepakat, baik pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Buton, dan yang terkait dengan itu, karena persinggungan aspal ini hampir menyentuh semua, Buton Utara, Kabupaten Buton, Kota Bobo, dan Buton Selatan. Ini saling bentangannya itu saling bersinggungan gitu. Jadi keseriusan pemerintah ini nanti justru akan melahirkan harapan baru bagi masyarakat. Harapan baru itu apa? Harapan baru itu pertama, orang mau kan setiap hari mau kehidupannya itu lebih sejahtera dari hari ini. Ya, orang mau sejahtera harus ada celahnya. Apa dia mau sejahterakan itu? Tentu masalah tenaga kerja. Nah, kalau nanti pemerintah sudah serius membuka ini luar biasa tenaga kerja yang akan diserap di sini. Lalu ekonomi kreatif pun akan bergerak semuanya. Kenapa? Kita tidak lagi membutuhkan bahan-bahan import untuk mendukung pelaksanaan aspal kita ini. Nggak ada lagi. Kita main di diri sendiri dengan kekuatan aspal. Di dalam aspal itu semua sudah ada, kita nggak ada di luar lagi. Jadi ibaratnya kita produksi rupiah dan jualnya dolar. Kalau itu sudah ditentukan. Nah, kebutuhan sekarang kita ini kan pembelian aspal itu, kalau saya tidak salah ada sekitar 1 miliar dolar US ya per tahun pembelian itu. Jadi kalau mau dikalkulasi ya, antara kurang lebih 14 sampai 15 triliun ya, 1 tahun. Nah, itu baru kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan keluar, kalau ini sudah keluar, luar biasa. Jadi dampaknya kepada masyarakat itu sangat besar. Kira-kira gitu. Dan aspal Buton mampu menjawab itu. Nah, iyalah, ini kan saya sudah bilang aspal Buton ini saudara kembar dengan Kepton. Gitu. Jadi kalau ini sebagai sudah sumber yang bisa dijadikan sumber daya alam, kekuatan, keunggulan
kooperatif dari kita. Loh, apalagi yang mau diragukan lagi soal itu. Harapan besar untuk Provinsi Kepulauan Buton, saya yakin ini akan bisa terwujud karena potensi kita besar nih, Pak. Ya, di samping itu sebenarnya saya tetap meyakini bahwa Pak Jokowi itu beliau itu jadi presiden pernah hidup dari bawah. Jadi sampai ke atas itu beliau memahami lulu lantanya perasaan di bawah itu kayak deritanya gimana, apa tahu beliau. Nah, sekarang apa yang diinginkan kita kan enggak. Kita bukan kayak misalnya pemekaran itu mau dijadikan sebuah tren, pemekaran itu karena memenuhi persyaratan di mana kita tidak bentrok lagi soal cakupan, soal nama, ya, bukan itu. Bukan itu. Jadi salah kalau teman-teman hanya bermain di situ. Nah, kenapa kita tuntut betul ini supaya pemerintah supaya pemerintah pusat menghargai eks-Kesultanan Buton yang berintegrasi secara normal. Tidak abnormal seperti misalnya teman-teman yang lain. Kita tidak pernah batu-batu. Kita menyerahkan diri masuk ke negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi tolong dong, jangan hanya sebuah kabupaten kota, jadikanlah kita sebuah provinsi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu doang, bukan persyaratan. Persyaratan kita udah penuhi semua. Jadi kalau ada permintaan yang lain, kalau misalnya Bulong Mongondo itu bisa jadi tren, bisa akal-akalan, tapi ini enggak. Kita hidup di Sultra sudah cukup. Hanya yang kita minta adalah pemberian penghargaan kepada eks-Kesultanan Buton itu. Oleh siapa? Oleh pemerintah pusat. Karena ini isu daerah, isu lokal, isu daerah tentang peradaban, tentang kebudayaan. Besar sekali. Beda dengan yang lain-lainnya. Ya, jadi inilah semangat yang akan kita bawa. Itu yang kemarin saya panggil teman-teman kita yang Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Maluku, yang ada di Sumatera sana. Satukan kita punya pikiran semua. Bahwa yang kita mau jadikan ini bukan karena tren pemekaran itu masih dibisahkan, bukan. Bukan karena kita sudah penuhi cakupan wilayah, tidak bentrok soal nama. Nggak ada urusan. Yang kita minta hargailah. Kita hargailah eks-Kesultanan Buton yang pernah berjaya menjadi sebuah negara sejak abad 12. Jauh. Dan penghapusan Swapraja itu kurang lebih di tahun 56. Jadi kalau direken di situ 500-600 tahun, masa Mboya tidak dihargai gitu. Kira-kira begitulah. Yang lain-lain itu sudah mekar. Ya, sudah. Makassar sudah, Goa sudah. Ternate sudah. Oh, tinggal Buton. Woi, tinggal Buton saja. Jadi panggilan nurani inilah yang kemudian teman-teman itu banyak yang masih menafsirkan bicarakan teknis itu salah. Karena saya yang memulai dari sebenarnya kalau dibilang kembali Buton provinsi itu sudah jadi, sayalah yang pada saat itu ada. Sudah diketok. Waktu saya masih ingat dulu ketua komisinya itu Pak Burhanuddin Apitupulu. Beliau sudah ketok dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ya, Provinsi Buton Raya dengan ini dinyatakan selesai. Waduh. Hanya tiba-tiba Muna menarik diri dari cakupan, Pembana menarik diri cakupan. Nah, karena kurangnya cakupan, sebenarnya kalau mendasar dari sini, pemerintah ini sudah tidak ada lagi masalah. Jadi tolong pemerintah pusat, ya, sekali lagi, jangan melihat itu bukan karena sudah terpenuhnya persyaratan, bukan. Kita hanya minta irisan hati aja yang paling dalam. Ada nilai kesederhanaan. Bahwa pemerintah pusat yang selama ini menghargai peradaban-peradaban lokal, apalagi peradaban kerajaan sebuah kesultanan, berikanlah penghargaan Kabupaten Kesultanan Buton yang pernah begitu besar. Dulu kita itu punya kepala negara, punya mata uang namanya Kampua. Kita punya nilai tukar namanya Boka. Itu kurs loh, itu Boka itu nilai tukar, kurs. Di negeri lain nggak ada itu. Nggak ada. Jadi itu menggambarkan sebuah negara. Tapi ini kita bicarakan aspal nih. Hanya tadi karena tadi saya luar biasa sekali. Apa? Mungkin apa ada yang ditanyakan? Ya, saya kira kita tidak perlu lagi bertanya karena kita sudah berdiri di atas. Emas Buton ini, emas dan ini luar biasa sekali karena ini saja dari gunung ini kita lihat mungkin hanya sekitar 10 meter. Ini masih kandungan asli semua aspal, Pak. Ya, ini belum, paling kalau ada campuran sedikit ini hanya beberapa campuran kapur atau tanah. Tapi ini setelah saya lihat ini hitam semua dan luar biasa. Dan sama kayak saya hitamnya, Pak. Mungkin Pak sebentar
proses ini nanti tentu juga harus ada proses pengapalan. Kalau misalnya ada, bisa kita lihat nanti ada pelabuhan yang ada pelabuhan sana. Ya. Jadi begini, sebelum saya mau sampaikan, jadi ada dua perbedaan. Aspal ini tidak perlu diragukan bahwa suatu saat akan habis. Kenapa? Kecuali minyaknya udah habis. Karena kan gini, ada yang terbalik nih. Kalau di negara-negara Timur Tengah itu ya, yang mengeksplorasi minyaknya diambil, ada limbahnya aspal bitumennya itu. Jadi limbahnya itu 6-7% mereka ekstrak. Kita di sini terbalik. Kita nambang aspal, limbahnya minyak. Di dalam aspal ini ada 20% minyaknya. Jadi lihat, begitu Tuhan adilnya, di sana dia olah minyak, limbahnya aspal. Di sini kita olah aspal, limbahnya minyak. Tapi minyaknya tidak sedikit, 20%. Di sana hanya 6-7%. Jadi kekayaan yang diberikan Tuhan kepada Kesultanan Buton ini sudah sangat luar biasa. Dan ini tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena aspal ini dia sebenarnya bersumber gini. Ini minyak dibawa ke dalaman 2000-3000 meter, dia terperangkap ke bawah gini nih. Nah, minyak itu terperangkap. Nah, ketika Buton ini memang sudah mengalami berapa ratus kali patahan atau puluhan kali patahan, dia bergeser. Nah, minyak yang ada di dalam itu kan pasti yang naik duluan itu yang ringan, gas naik. Lalu kemudian menyusul minyak naik. Minyak ini naik, kemudian ditangkap dengan unsur-unsur lain, jadilah aspal. Gitu. Makanya aspal ini dia tumbuh terus. Kita ambil nanti sebentar dia tumbuh lagi karena minyak itu keluar. Gitu. Nah, artinya apa? Aspal ini tidak akan habis gitu. Nah, ini untuk menutup sekaligus keraguan pemerintah pusat yang selama ini masih seolah-olah apa cukup ya? Tapi yang kasih ragu-ragu, yang bisik-bisik tidak cukup sebenarnya itu tadi mafia-mafia. Baik Pak Umar, sebelum kita tutup ini saya mau sudah sekitar 51 menit lagi tidak terasa ini. Nah, closing statementnya sebelum kita beranjak ke lokasi lagi. Silakan Pak Umar. Kini dan akan datang. Yang tadinya aspal Buton itu pernah menjadi sebuah produk yang unggul dan mensejahterakan masyarakat Buton, lalu kemudian dia menjadi koma, menjadi lembaran hitam di tahun 82. Justru Pak Soeharto membuka keran kembali lalu menutup aspal Buton ini. Perjalanannya ke sana 20 tahun kurang lebih, nanti datang Pak Jokowi, baru kemudian aspal Buton ini terangkat kembali dengan derajatnya yang paling tinggi. Teknologinya beliau spot, pasarnya pemakaian dalam negeri disput oleh beliau. Mudah-mudahan setelah aspal Buton ini sudah mencukupi kebutuhan nasional, bisa diizinkan untuk ekspor. Tentu ini semua menjadi sebuah kemaslahatan yang paling baik kepada masyarakat Buton dan seluruh dekat-dekatan Kepulauan Buton ini. Jadi pasti dampaknya besar. Nah, oleh karena itu saya ya sebagai orang yang pertama juga membuka sejarah panjang tentang aspal ini, ya hanya bagian terkecil dari kelompok yang besar keinginan masyarakat ini untuk mengembalikan kejayaan aspal ini. Dan alhamdulillah ini sudah dijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa reaksinya kemudian Pak Jokowi lah yang diberikan kesadaran oleh Tuhan, pakai itu aspal Buton sana, kasihan itu negerimu di sana itu. Kira-kira gitulah. Dan sekali lagi Pak Jokowi lalu turun ke bawah Pak Luhut yang sudah menginstruksikan pemakaian aspal Buton. Kami masyarakat Buton sekarang tinggal menunggu Pak. Mudah-mudahan actionnya itu dalam 1-2 bulan ini sudah terjadi. Amin. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Umar. Tadi kita sudah sama perlihatkan. Beliau tadi ada Pak Umar, Samsu Umar Abdul Samiun, yang dulu pernah menjabat sebagai Bupati Buton. Dikala beliau menjabat Bupati Buton tahun 2012, disitulah awalnya beliau kemudian mempromosikan aspal Buton ini secara besar, baik di tingkat regional maupun nasional. Itu pun dilakukan bukan hanya dengan bahasa promosi, tapi beliau juga lakukan dengan praktek langsung. Ya, khususnya di beberapa tempat di Jawa sana, di Makassar, di Sulawesi sini, beliau hampar aspal untuk mempraktekkan bagaimana aspal Buton itu digunakan. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini Pak Umar. Ya, sama-sama. Oke, tetap like, komen, dan subscribe di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.